Jadi gua tuh pernah terima orderan dari customer. Ya, gue lihat sih orangnya baik, tenang, kayak gak ada masalah gitu. Ya kerasa banget sih kalau rumah tangganya tuh baik-baik aja sih. Ya, tapi gimana baiknya tetangga. Tapi pesan gue sih, jangan pernah ikut campur urusan tetangga lain dah. Cak. Hendrik? Si Parjan kemana? Jangan lu bilang ya laki lu lagi main sama si Anto. Laki gue kalau hari Minggu kayak gini memang dia di rumah Anton main catur. Emang kenapa sih? Lu masih Anto? Oh. Cak. Iya. Tangannya si Anto itu janda. Cantik namanya si Intan. Lu tau gak sih yang gue denger-denger itu janda genit. Ampun. Jangan sampai deh laki lu kena. Apa iya? Masa sih? Gue percaya sama laki gue. Gak mungkin dia kayak gitu. Ya ilah, Cak. Lu mah ya jadi perempuan. Jangan mau dibohongin laki. Laki tuh semuanya sama aja, tukang bohong. Kayak gue nih, laki gue tuh si Emil kalau libur hari Minggu begini, gue suruh nari duit. Terus, tau gak? Gue teleponin nih, gue masihin. Bener gak tuh laki gue nyari duit? Ini jadi perempuan zaman sekarang, jangan mau, Cak. Bangetan dibegoin laki. Tapi gue percaya sama laki gue. Gak semua laki-laki kayak gitu kali, Ndri. Cak, ampun deh gue. Cak, lu jadi perempuan kebangetan banget percaya sama laki sih. Kalau gue nih ya, agak pernah percaya sepenuhnya sama laki. Tau gak, Cak? Laki itu tukang bohong. Udah deh, Cak, kalau lu kagak percaya ya, mendingan lu ke pasar aja dah. Udah ya, Cak, dah. Assalamualaikum. Yuk. Waalaikumsalam. Hati-hati, Ndri. Ya. Apa benernya laki gue kayak gitu? Apa cuma gosip doang? Tapi kayaknya nggak mungkin deh laki gue kayak gitu. Tapi kok... Ya udah telepon aja deh. Buat mastiin. Kok nggak diangkat sih? Tumben banget laki gue nggak ngangkat telepon. Biasanya setiap ditelepon pasti langsung diangkat. Masa iya gara-gara main catur nggak sempat angkat telepon? Bikin curiga aja nih. Coba sekali lagi deh. Nggak diangkat lagi. Jangan-jangan benar nih kata si Indri. Gimana ya cara mastiin Mas Farzan ada di sana apa enggak? Kalau guanya yang ke sana nanti malahnya Mas Farzan marah. Gimana ya? Ojol. Pesan ojol. Permisi. Baca. Iya, ya Mas. Mau jalan nggak? Oh, enggak. Mas nggak usah antar saya. Sebenarnya saya ada perlu lain, Mas. Saya jadi bingung nih, Mbak. Padahal jarak deket kayak gini nganternya pakai ojol. Jadi gini, Mas. Sebenarnya saya tuh curiga sama suami saya. Dia kan lagi main tuh di rumah tetangga, di rumahnya si Anto, sesuai aplikasi yang saya pesan ojol. Katanya sih main catur, tapi saya kok nggak yakin ya kalau dia main catur di sana. Jadi saya minta tolong sama Mas, liatin di sana ada nggak suami saya di sana. Nanti saya kasih bonus. Bonus ya, Mbak? Maksudnya jadi mata-mata gitu? Iya gitu. Mau saya cekin ke sana? Iya betul. Oh iya Mas, jangan sampai ketahuan. Ingat jangan sampai ketahuan. Oh iya, ciri-ciri suami saya dia pakai baju biru. Nanti kalau Mas lihat orang yang kayak gitu, segera lapor ke saya. Info, oke? Baju biru? Iya, tuh. Nanti dapat bonus. Siap, Mbak ya? Oke, saya tunggu infonya. Gampang, nanti saya kabarin ya, Mbak ya? Iya, Mas.
banget, jangan sampai ketahuan, Mas. Oke, siap. Permisi, Bang. Bentar ya. Jangan curang lu. Iya, Mas. Mau jemput atas nama Bobby. Nggak ada namanya Bobby. Coba deh dicek lagi deh. Cancel lagi. Mana udah sampai di sini. Seru nih Mas main catur nih. Mau main? Kamu bisa? Bisa lah Mas. Juara RW. Lu yakin? Iyalah. Boleh nggak? Ayo gabung. Oke. Kita lagi seru. Oke. Udah jalan, jangan kelamaan mikir lu. Biar saya kalah mulu juga sama gue. Mau kemana itu? Kak. Samain lu Bang gua. Itu yang gue tunggu-tunggu. Tetangga sebelah cantik. Setiap pagi senang dia. Tuh lihat tuh. Nah, ini nih, di dalam tubuh yang sehat terdapat budi yang kuat. Budinya mantap. Ada orang? Apa? Mau ikut senam juga? Boleh. Ayo masuk. Tapi perlu pemanasan dulu nih. Badan pada pegel-pegel. Lemes. Tenang aja. Pokoknya nanti saya bikinin herbal. Pokoknya biar badan sehat dan energi. Wah, bener mau dibikinin teh. Baca. Iya, itu apa? Masuk ke rumah tetangganya Mas Anto. Apa? Masuk rumah? Iya, ikutan senam. Dia ikutan senam, Mbak. Apa? Mau senam bareng? Sama janda itu? Keterlaluan nih Mas Tarzan. Bener-bener nih ya. Bener-bener nih laki. Bener-bener nih Mas Tarzan. Cak, lu mau kemana? Muka lu kayak orang mau perang begitu. Si Tarzan tuh senam sama janda. Lu seriusan? Sama janda gatal itu? Kan udah gua bilang, Cak, jangan suka percaya sama laki sepenuhnya. Udah deh, sekarang ayo kita Ya cek. udah, ayo. Gak usah banyak ngomong lagi. Ayo Mas, masuk. Ayo, silakan duduk. Iya. Silakan Mas. Bentar ya.
Itu yang ojol dulu. Iya. Iya Mas ya. Sebentar ya Mas, saya ramuan herbal dulu ya. Iya, boleh Mbak. Aca Indri, mau ngapain? Mau ikut nonton drama Korea? Minggir, bukan urusan sana. Minggir. Ya, tunggu ya. Dita, keluar lo. Jangan datang, keluar. Dita, keluar lo. Jangan datang, Suara keluar. bini gue tuh. Dita, keluar lo. Jangan itu nggak ada jalan keluar. Itu suara bini gue. Iya, udah, sebentar. Aku bukain pintunya dulu ya. Tunggu dulu ya. Tunggu. Dita, keluar lo. Jangan datang, keluar. Jangan datang, keluar. Buka pintunya. Mana laki gua? Laki gua mana? Pelakor. Laki gua mana? Pelakor. Aku yang pelakor. Lo pelakor. Laki orang. Laki gua mau masuk. Mana laki gua? Gak boleh. Gua mau masuk. Enggak. Awas minggir. Ngapain di situ? Kamu di sini ngapain? Gua kirain lu narik atau di rumah jaga gato. Ternyata lu di sini. Dasar laki ngotorin. Ampun. Biar gua sakit Yaudah, pasti suami gue nih. Laki lo nggak ada di sini. Laki gue pasti ada di dalam. Gak ada. Masuk ngapain sih? Laki lo nggak ada di sini, tau nggak? Mas Tarza, kok Mas di sini? Aku kan habis dari pasar beli nasi uduk buat sarapan. Buat kamu. Oh, gitu ya Mas. Ya udah kita pulang aja, Mas. Ayo. Ayo pulang, Mas. Enggak, ya. Mas aja yuk. Yang masuk yuk, temenin saya yuk. Enggak, Mbak. Saya mau narik aja, Mbak. Enggak mau. Saya mau narik aja. Ya, mau dibilang lucu ya lucu, tapi mau dibilang malu-maluin, bikin gua ketawa. Ya ini cuma salah petunjuk aja sih. Yang gua sangka Farzan, ternyata Emil. Malam itu udah hampir tengah malam. Ya kira-kira setengah 11 malam lah. Gue udah mau pulang aja. Sepi, terus dingin banget. Tiba-tiba ada orderan dari customer. Ya gue mikir ini rezeki, masa gue tolak sih. Tapi begitu nyampe terus ketemu customer, kok ada yang aneh gitu ya? Lah, pesanan tengah malam gini. Oke, dari Pak Yuda. Lokasi penjemputan depan. Bismillah, nanti nggak boleh ditolak. Pak Yuda ya? Ari ya? Iya. Antarin saya ke alamat saya, tapi tungguin saya. Soalnya saya balik lagi ke sini. Oh, 2 trip ya? Iya. Oke Pak, Bapak naik aja, langsung kita gas.
Ya, sudah Pak? Sudah. Maaf Pak, Bapak nyium nggak? Bau apa nih ya? Masa sih? Saya nggak nyium bau apa-apa, Mas. Masa Bapak nggak nyium Pak? Ini tadi bau wangi bunga melati. Sekarang jadi bau bunga bangke Pak. Ah, mungkin bau hewan yang mati kali di pinggir jalan, Mas. Masa iya Pak, ini bau hewan mati Pak? Enggak Pak. Apalagi nih baunya ngikutin kita terus dari tadi nih. Ah, masa sih, Mas? Iya Pak. Mas. Stop, Mas. Sini. Mas. Saya di sini aja ya. Tapi jangan kemana-mana ya. Bukan. Orang kok gerak-geriknya kayak mencurigakan ya. Kayaknya mau ngibulin gua. Lagi. Bangke nih kecilnya. Mau kemana, Bang? Mau ke depan. Ada yang teriak malam-malam. Jangan-jangan ada maling nih. Motor siapa ada di sini malam-malam? Jangan-jangan motor maling. Kalau emang bener motor maling, bisa jadi barang bukti nih. Wah, masih panas. Berarti baru aja motor di sini. Makin mencurigakan. Apaan ini? Licin-licin. Iya. Hapus banget gua ketemu pocong. Aduh, lagi kerja dia. Malam sepi banget lagi. Aduh. Itu kan Yuda. Ngapain dia di sini? Rumahnya sepi banget lagi. Ngapain Pak Yuda di sini ya? Aduh, pocong lagi. Hapus banget. Oh, lu siapa? Mau maling ya? Ngapain malam-malam di sini? Enggak, Bang. Saya ojol, Bang. Sumpah, bentar. Ini lagi kerja, Bang. Ojol? Di sini? Iya, Bang. Lu pikir gua bego? Enggak. Sumpah, Bang. Saya tadi lagi antar penumpang, Bang. Namanya Pak Yuda. Itu orangnya tuh lagi situ. Oh, nggak ada orangnya. Mana nggak ada orangnya? Tadi ada, sumpah, Bang. Lu dari tadi ngeliatin rumah Pak Rahmat. Lu mau maling rumah Pak Rahmat ya? Enggak, bener, Bang. Udah, ayo. Sumpah, Bang. Sumpah, Ikut, Bang. ayo, ikut. Sumpah, Bang. Saya bukan maling, Bang. Ayo. Lu kalau bukan maling tadi jelasin di sini. Ayo. Pak. Pak Rahmat. Pak Rahmat. Ada apa ini? Sudah malam, jangan berisik. Saya sumpah, Pak. Saya cuma antar Pak Yuda. Tapi tadi saya malah lihat dia tabur-tabur bunga di depan sini. Aneh gitu. Ini pasti santet ini. Lo ya yang narok? Siapa yang nyuruh? Pak, bukan saya, Pak. Bukan saya, Pak. Lo Bukan saya, mau Pak. bikin usaha gua bangkrut? Enggak, Pak. Bukan saya, Pak. Saya cuma ojol, Pak. Saya cuma antar Pak Yuda, Pak. Nih.
Ada di HP saya nih bukti orderannya nih. Mana bukti? Ada di HP nih bukti orderannya tuh, Pak. Saya cuma antar Pak Yuda, Pak. Udah. Berarti cuma nganter orang nih, Pak. Itu penumpangnya yang jadi pelaku. Yaudah, sekarang antarin ke rumah Yuda. Ya? Tapi ngambil motornya ini yang jadi masalah, Pak. Serem banget, Pak. Serem kenapa? Ada pocong, Pak. Beneran? Terus kenapa lu bisik-bisik? Takut pocongnya denger, Pak. Terus nongol di sini, Pak. Starman, temenin dia. Lu kan hansip, lu harus berani. Saya kan hansip, Pak. Bukan pawang, Pak. Jangan keras-keras. Udah, kita sama-sama sana aja deh. Jangan ya. Yaudah kalau begitu, lu sama aja penakut. Ayo, ayo jalan. Ah, ini motornya ini. Hah? Iya. Waduh. Mana? Gak ada apa-apaan, gak ada yang nongol. Ah, mana gak ada. Hah? Tadi orang tadi mana gak ada. Wah, jangan gua nih. Mana? Gak ada. Mana? Ih, kalian di sini. Lu ngapain gue disuruh duluan? Ah, dasar pengocol berdua lu. Pak, ini kan paling senior, Pak. Pengalaman, Pak. Betul itu, Pak. Kalian lihat nih. Nih. Yang ngejar lu nih. Yang ngerjain lu semua nih. Tahu nggak? Ini tali kalau dibalikin ke Pak Yuda, ya, kita semuanya aman. Yuk, kita ke rumah Yuda, antarin. Oh, siap, Pak. Saya tahu jalan paling cepat sampai rumah. Nah, itu bagus. Ayo, Oke. ayo. Oke, Pak. Hati-hati ya. Ya. Jalan gelap nih. Ayo, Pak. Aduh, lama. Woi, gua kudu tinggal sendirian. Buset, siapa ini? Siapa yang main-main ini? Yuda, lu tega lo ngirimin bunga sama kain putih, ha? Bikin usaha gua bangkrut ya? Bukan saya, Pak. Sumpah. Saya nggak melakukan itu, Pak. Ah, ngaku aja, Pak. Saya saksinya. Saya lihat Bapak nabur beginian di depan rumah Pak Rahmat. Maafin saya, Pak Rahmat. Saya kepepet. Saya lihat usaha Pak Rahmat makin hari makin rame. Sementara toko saya makin sepi. Yuda, usaha itu harus lurus. Nggak usah pakai email hitam. Rezeki sudah diatur. Kalau niat dagangannya jujur, semua akan dimudahkan. Coba pikirkan. Iya, Pak Rahmat. Maafin saya. Saya kilap. Nih semua, gue balikin lu. Makan tuh. Ngomong-ngomong, Bapak belum bayar ongkos ojol. Kita tagih sekarang ya? Oh iya, iya. Sebentar. Saya pamit. Mas, Mas. Gua nggak tahu lagi harus ngomong apaan ya. Untung aja Sutarman yang hansip itu dan Pak Rahmat akhirnya mau percaya kalau gua itu cuma ojol, bukan dukun atau maling. Tapi yang bikin gak enak tuh aroma bau melati busuk itu. Masih ngikutin terus sampai gua pulang. Ini orderan paling aneh nih, sumpah. Gua kapok banget. Urusan duit, kadang kita yang laki males ngurusinnya. Selisih ngitung pusing,
kelebihan ngitung juga pusing. Jadi kasih istri aja biar beres. Perempuan memang paling jago untuk ngurus soal duit. Seperak aja di itu. Jadi bisa kebayang kan sama customer perempuan saya ini. Dia ketipu duit ratusan juta sama temennya sendiri. Cahya, mau lu apa sih? Telepon gak diangkat, bikin gedek aja. Pakai bawa kabur duit orang. Bikin puyeng dah. Halo? Halo, gimana? Udah ada kabar belum? Ra, denger gue nih, Ra. Gue dapat info kalau si Cahya sekarang tinggal di kontrakan daerah Cibubur. Iya, gue dapat info dari si Yuli, teman sekelasnya. Ya udah, kita samperin aja. Enak aja dia bawa kabur duit kita. Lu kirim alamatnya, Sherlock ya? Iya, Ra, tapi lu harus hati-hati, Ra. Takutnya dia kabur lagi. Tenang aja, kali ini nggak bakalan gue lepasin dia. Oke, Ra. Permisi. 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 Mbak Rara ya? Iya, Mas. Kita ke Cibubur ya. Udah tahu kan alamatnya? Oh iya, siap. Bisa, Mbak. Kelihatannya Mbak lagi banyak pikiran ya, Mbak? Iya, Mas. Gimana ya? Saya lagi nyari orang yang bawa kabur duit arisan saya sama teman-teman saya, Mas. Mana duitnya jumlahnya nggak sedikit. Waduh, uang arisan. Emang sampai berapa banyak, Mbak? Hampir 200 jutaan, Mas. Hah? Mana itu padahal temen deket. Nggak nyangka banget tega bawa duit segitu banyaknya. Serius, Mbak? Iya. Niat banget itu orang bawa kabur uang segitu banyak. Makanya, Mas. Saya nggak bakalan tenang sebelum ketemu sama orangnya. Oh, iya. Ya semoga aja teman Mbak itu bisa kita temuin di titik yang kita tujuin ya, Mbak. Iya, Mas. Makasih ya. Iya, siap, Mbak. Mana ya si Rara? Lama banget ya? Oh, itu dia tuh. Ra, akhirnya kita bakalan nangkep maling itu di sini nih. Lihat aja tuh si Cahya. Nggak bakalan kita kasih ampun. Bener banget, Ra. Dia udah bikin hidup kita susah. Enak aja mau kabur. Nggak cuma lo berdua, gue juga pengen kremes mulutnya. Yaudah, kita samperin aja. Yuk. Mas, tunggu sini bentar ya. Iya, siap, Mbak. Saya tungguin. Keluar lu, Cahya! Cahya! Udah cukup kabur-kaburannya. Keluar! Ayo keluar, Cahya! Cahya! Ra, kayaknya dia ngumpet, Ra. Enak aja dia mau kabur, Ra. Iya ya. Udah bawa duit orang juga lah, keluar. Kayaknya dia ada di dalam deh, tapi pura-pura nggak denger. Yuk. Tenang. Gue bakal minta tolong sama si Ojol aja ya. Dia Iya. bantuin. Bener. Mas. Sini, Bang. Kamu sini, Mas. Bentar. Mas, tolong bantuin kita dobrakin pintu ini dong. Iya, Mas. Kalau tenaga laki-laki kan lebih Waduh. kuat, Mas. Tuh. Nggak berani saya, Mbak. Nanti kalau ada apa-apa nanti saya disuspend sama ojol. Aduh, tolong bantuin kita dong, Mas. Demi duit kita yang udah dibawa kabur sama orang yang di sini. Gimana ya? Takutnya kalau ada apa-apa, saya yang dihukum, Mbak. Juga sih. Gimana ya? nih, Ra? Iya nih, nggak mau keluar lagi si Cahya. Nggak mau tanggung jawab ya. Ada apa? Kalian rame-rame depan rumah saya? Bapak siapa? Saya pemilik rumah ini. Kalian siapa? Kami yang ketipu sama Cahya. Katanya dia ngontrak di sini. Pak, bukain Pak pintunya, dia di dalam kan, Pak? Iya, tolong Pak. Saya? Iya. Saya emang ngontrak di rumah saya. Tapi beberapa hari ini dia nggak kelihatan. Nggak tahu dia kemana.
Jangan bohong, Pak. Masa nggak tahu sih? Ini urusannya uang arisan ratusan juta loh, Pak, yang dibawa lagi. Iya bener, ya. Pak. Betul. Arisan? Saya nggak tahu soal arisan ya. Yang saya tahu, si Cahya itu nyewa di rumah saya. Jangan-jangan Bapak ini juga sekongkol nih. Iya Biar bener si nih. Cahya bisa enak kabur bawa duit kita. Iya bener. Mbak, jangan asal ngomong ya. Jangan asal nuduh. Saya nggak tahu soal duit kalian. Yang saya tahu, si Cahya itu nyewa rumah saya. Mbak, mungkin Bapak ini benar-benar tidak tahu permasalahan ini. Sebaiknya dibicarakan dulu baik-baik, jangan langsung terburu-buru untuk menuduh Bapak ini. Mas bagaimana sih Mas? Ini kan duit banyak Mas, bukan uang sedikit. Iya, jangan-jangan Bapak ini ikutan sekongkol sama si Cahya. Biar si Cahya bisa enak kabur terus bawa duit kita. Nah iya bener kali ini Pak, bener kan? Emangnya Bapak dapat bagian berapa sih dari si Cahya? Nah iya. Oke Mbak, daripada emosi, mending kita duduk dulu, kita bicarakan, jangan asal tuduh. Kita jelasin semuanya. Saya harus jujur Mbak, selama ini Cahya itu pakai rumah saya seperti buat kantor. Kayak buat base camp gitulah. Jadi setiap harinya ada aja yang datang. Mungkin dia juga korban penipuan seperti Mbak. Saya juga korban loh Mbak. Semenjak dia sewa rumah saya, dia belum pernah bayar sama sekali. Janjinya dia mau bayar lunas setelah proyeknya dia goal. Tapi dia malah hilang-hilangan terus. Ini udah hampir setengah tahun. Saya masih berharap dia bayar uang sewanya. Makanya saya nggak langsung lapor polisi. Kalau saya lapor polisi, takutnya duit saya malah hilang. Astaga, saya minta maaf ya Pak ya. Kita jadi salah sangka gini sama Bapak. Ya Pak, kami juga nggak nyangka bakal ketipu sampai segininya. Ada motor siapa sih? Parkir sembarangan aja. Itu kayak si Cahya. Iya tuh. Kita. Aku bisa tahu. Kok nggak gue di sini? Tapi ini kalau gue kabur, Balikin duit kita lo. Enak aja lo kabur lo. Gak usah tanggung jawab semuanya. Jangan pura-pura bohong lo. Ya jangan kabur-kabur lagi lo. Enak aja lo, gimana sih? Duit kita itu nggak sedikit ya. Iya, gue minta maaf. Gue terpaksa, Ra. Lu pikir duit kita tuh sedikit? Duit kita tuh banyak. Gue makin duit arisan kalian tuh buat bayarin utang-utang yang lama gue. Tapi gue janji lah, gue pasti balikin. Percaya deh, Ra. Gue sih bisa aja maafin lu ya, Cahya. Tapi masalahnya ini bukan masalah duit kecil. Orang-orang taunya duit udah diinvestasiin sama lu. Terus kita dapat bonus setiap bulannya. Tapi mana buktinya? Sekarang gue yang jadi dikejar-kejar sama orang-orang. Ya, gue janji gue ganti. Janji-janji mulu lu dari kemarin. Bikin kesel aja. Dah, mana cepetan duitnya? Kalau enggak, nih STNK-nya mana nih? Di sini. Nah, keluarin. Namanya. Nah, bener nih, tahuan kan? Tuh, STNK-nya atas nama dia sendiri. Jangan-jangan duit kita udah dibeliin mobil sama dia. Ini orang parah banget ya. Udah, laporin polisi aja. Kalau kayak gini mah. Ya bener, betul. Enak aja lo. Udah Mbak, mending kita lapor polisi. Kita kan udah ada buktinya. Ya, bener. Daripada terus-terusan jadi korban. Yaudah Pak, Bawa aja Pak polisi. Sudah. Udah. Daripada nanti dia melarikan diri lagi,
kita bawa aja. Ya, bawa, Ada, yuk. Tukang bohong dia, Pak. Tukang bohong. Bawa aja, Pak. Bawa aja, Pak. Bawa. Oh, dasar tukang tipu. Bohong kita mulu. Dah, sekarang mobilnya kita jual aja buat balikin duit kita. Ya, benar. Ini nih, bawa ayo. Jual aja mobil. Setelah berhasil ngepung mobilnya, terus nangkep orang yang bawa kabur duit mereka, akhirnya masalah kelar juga. Awalnya sih biasa aja, cuma ada notif jemput penumpang dari kosan. Pas sampai baru ngeh kalau customer saya ini bawa barang seabrek-abrek. Ada tas besar, kasur lipat, kardus-kardus. Komplit banget dah. Kayak pindahan satu rumah pokoknya dah. Tapi ya udahlah, kasihan juga kalau ditolak. Jadi kita coba aja dulu. Akhirnya kelar juga nih barang. Tinggal nunggu abang ojolnya datang nih. Dengan Mbak Diah ya? Iya mas, saya. Iya mas, jalan. Loh Mbak, ini barang bawaannya semua? Iya mas, aman kok mas, ini barangnya enteng-enteng semua kok. Ini kayak pindahan satu rumah Mbak. Motor saya nggak bakal kuat. Kenapa nggak pesan mobil pick up aja sih? Mas, saya juga maunya sewa pick up mas. Tapi budgetnya minim banget mas, ini aja saya pindah ke kontrakan yang lebih kecil karena nggak ada uang. Tolong ya mas ya, nanti saya pepet-pepetin deh mas. Nanti saya akalin lagi. Bisa ya mas ya? Nanti jalannya juga pelan-pelan aja mas. Yaudah deh Mbak, kita coba ya. Iya mas. Bentar ya. Aduh. Agak ribet nih, Mbak. Bisa nggak? Hati-hati Mbak. Aduh, hati-hati Mbak. Bisa. Aduh, ada. Aduh. Aduh, Mbak. Aduh, ayo Mbak. Ini barangnya. Udah Mbak. Nggak apa-apa kok mas. Aduh. Mbak boleh aja kan Mbak? Nggak apa-apa mas, nggak apa-apa. Ayo mas, naikin lagi barangnya. Aduh, yakin nih kita lanjutin? Nggak apa-apa mas, aman kok mas. Aduh. Aduh. Hati Mbak. Jangan sampai jatuh lagi loh. Ayo mas, naik. Majuin mas. Ya udah, ini udah maju banget Mbak. Udah mepet banget. Gimana? Bisa nggak? Aman mas, aman. Pelan-pelan ya mas. Ya udah, yakin aman ya? Aman. Oke. Udah? Aduh, gimana nih? Aku takut ditilang loh, Mbak. Mas tenang aja mas, biar saya yang bilang ke bapak polisi. Selamat siang. Siang, Pak. Mohon maaf mengganggu perjalanannya. Iya, Pak. Ini kelebihan muatan ini Mbak, overload namanya. Bisa bahaya buat pengendara yang lain. Ini Mas juga sebagai ojol harusnya mencerminkan yang baik kepada penumpang. Emang Masnya nggak tahu aturan ya? Pak,
budget anak kos nggak seberapa, Pak. Saya kan anak rantau, Pak. Uang kirimannya nggak cukup, Pak, buat mobil pick up. Saya mohon, Pak, tolong, Pak. Nanti kita hati-hati kok, Pak. Tolong ya, Pak ya. Ya, Pak. Saya nolongin Mbak ini, Pak. Iya, Pak. Baiklah, kali ini kalian tidak saya tilang, tapi jangan diulangi lagi ya. Dan sekarang kalian tidak boleh jalan raya, harus lewat jalan kecil ya, karena membahayakan pengendara yang lain. Paham? Paham, Pak. Makasih banyak, Pak ya. Makasih ya, Pak ya. Makasih. Makasih banyak, Pak. Silakan lanjutkan perjalanannya. Yep. Mari, Pak ya. Diulang ya. Iya, Pak. Makasih banyak, Pak ya. Aduh, gimana nih, Mbak? Gak bisa lewat nih. Susah banget. Aduh, bisa kok, Mas. Bentar, Mas, saya akalin. Saya lipat, Mas. Aduh, Mbak, susah banget. Aduh. Gak bisa nih, Mbak. Aduh, Mas, hati-hati, Mas. Nyenggol-nyenggol nih, aduh. Iya. Motor saya yang rusak jadinya. Ah. Iya, Mas, saya akalin ini. Saya lipat-lipat kasurnya. Berat banget sih. Saya miringin deh, Mas. Saya miringin. Udah deh. Aduh, sakit banget. Udah. Bisa nggak sih, Mbak? Agak susah, Mas. Tapi insya Allah bisa kok, Mas. Aduh, berat banget lo nih, Mbak. Sempit lagi gangnya. Hati, Mas, mau jatuh, Mas. Woi, lu kalau naik motor hati-hati dong. Maaf, Mas. Tadi saya kurang pas ngukur jalan sama barang bawaannya. Maaf. Hampir aja gua jatuh. Turun lu. Mas, maaf ya, Mas ya. Maaf. Saya juga mau turun kok, tapi ini barang bawaan saya berat, Mas, susah. Kalau aja saya punya uang banyak, Mas, pasti saya sewa pick up kok, Mas. Nggak bakal saya capek-capek kayak gini. Maaf ya, Mas, tolong, Mas. Saya cuma anak kos semua pindahan, Mas. Tolong, Mas, maaf ya. Yaudah, nggak usah turun. Lain kali, hati-hati. Bahaya ini. Dan lu lagi. Tahu ribet. Ambil lagi orderannya. Saya juga sebenarnya nggak mau. Cuma saya nggak tega sama mbaknya. Iya, Mas ini cuma bantuin saya aja kok, Mas. Yaudah, pergi dah. Hati-hati lu, lain kali. Thank you, Mas ya. Makasih ya, Mas. Maaf ya, Mas. Oh iya, jalannya agak pelan-pelan ya, Mas. Hati-hati, udah mau deket tuh, Mas. Ya, Mbak. Tadi saya susah beloknya. Soalnya barang bawaannya bikin ribet, Mbak. Jadi kita lanjut lagi ya. Iya, Mas. Hati-hati ya, Mas. Hati-hati, Mbak. Ya ampun. Akhirnya sampai juga ya, Mas ya. Makasih ya, Mas. Kalau nggak ada Masnya, mungkin saya nggak akan bisa sampai sini, Mas. Sama-sama, Mbak. Saya senang bisa bantu. Pindahan itu capek ya? Wah, banget, Mas. Tapi saya excited banget, Mas. Semoga di tempat baru ini nyaman ya, Mas ya. Iya, ayo Mas. Bantuin Mas ini. Ya, Mbak. Bentar ya. Aduh. Sayang, Mbak. Terus, Mbak. Itu lewat itu, Mas. Oh, dari sini ya? Ya ampun. Aduh, kok masih kotor banget sih? Gak bisa rebahan dong, Mbak ya? Iya,
Padahal saya udah bilang sama yang punya buat masuk tanggal 10. Tapi ini masih kotor kayak gini, gimana nih? Udah capek banget lagi. Mbak, ini tanggal 9 loh. Hah? Tanggal 9, Mas? Iya. Duh, jadi saya dong yang salah. Aduh, salah ngitung hari lagi. Tapi gimana, udah sampai sini. Udah capek banget lagi. Aduh, mau nggak mau ini harus dibersihin. Gimana kalau saya bantuin bersihin, Mbak? Masih serius? Serius. Tapi saya jadi nggak enak, Masnya udah bantuin saya dari tadi, Mas. Gak apa-apa, Mbak. Saya ikhlas kok. Soalnya Mbak itu mirip sama adik saya. Dia juga kuliah di Jogja. Mungkin sepantaran lah sama Mbaknya. Ya, hitung-hitung saya kayak bantu adik sendiri. Gimana? Wah, makasih ya, Mas ya. Makasih. Ayo, Mas. Kita bersihin, Mas. Ya, Mbak. Akhirnya saya tawarin bantuin untuk bersih-bersihin aja sekalian. Soalnya udah jauh-jauh jalan kan, kasihan. Akhirnya bareng-bareng tuh kita bersihin kamar. Ya ngerasa senang banget sih bisa ngebantuin. Biar nanti adik saya kalau ada apa-apa di Jogja sana, kalau ada apa-apa ya bisa dibantuin juga. Aduh. Ini selesai juga. Makasih ya, Mas. Akhirnya udah bisa dipakai. Bener-bener kayak kamar sendiri. Ngerasa kayak di rumah kalau udah bersih kayak gini. Nyaman banget. Sama-sama, Mbak. Saya senang bisa bantu. Kalau gitu, saya pamit ya, Mbak. Saya ada orderan lagi. Iya, Mas. Makasih ya, Mas ya. Makasih banyak. Kalau ada apa-apa, telepon aja ya. Iya, Mas. Makasih ya, Mas ya. Saya pamit ya. Mbaknya kelihatan puas banget. Walaupun capek habis pindahan, kamar barunya akhirnya rapi dan nyaman.